Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Harap semua di dalam tubuh yang baik, tubuh yang sehat, dan Tuhan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bagian yang terakhir dari The Armor of God, yaitu bagian yang ke-6. Yang hari ini kita akan melihat tentang The Sword of the Spirit, atau disebut juga dengan istilah pedang roh. Saya mengucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang pertama kali mendengarkan channel pelayanan ini. Jika ingin mendengarkan ulang, silakan link ke channel YouTube saya, Paulus Gunawan. Ada banyak renungan-renungan yang boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6, ayat 13 hingga ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, itu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya akan mengingatkan kita sekalian bahwa tema besar kita dalam setengah tahun ini adalah Be Strong in the Lord. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Mengapa? Karena perjuangan kita itu melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. 6 ayat 10-13. Saudara, hati-hati karena dia itu luar biasa ganas dan mencari kelemahan kita. Secara umum orang berkata bahwa kelemahan pria itu adalah 3 hal: harta, wanita, tahta. Atau dengan kata lain, ada godaan-godaan harta ingin menjadi orang yang cepat kaya, godaan-godaan wanita idaman lain atau pria idaman lain, dan juga tahta, kuasa, dan sebagainya. Sehingga Paulus mengingatkan kita untuk kita harus be strong dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada 6, dari kepala sampai dengan kaki. Bapak Ibu bisa lihat di sini gambar yang saya tampilkan. Dari belt of truth, kemudian ada breastplate of righteousness, the shoe of gospel, the shield of faith, the helmet of salvation, dan yang sekarang terakhir ada the sword of the spirit. Saudara, di sini bicara mengenai apa? Kita punya iman, kebenaran, kita pakai perisai melawan segala godaan, ada keselamatan di dalam Tuhan, dan satu keinginan untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada orang lain. Nah, di dalam sejarah yang terakhir ini, Paulus menyebutkan sword of the spirit, pedang roh. Saudara, saya akan memberikan gambaran di sini kepada kita sekalian tentang pedang. Di dalam pasukan Roma, pedang itu adalah sword yang pendek, pedang yang pendek, ya. Gladius disebutnya juga. Sekitar 50-70 cm panjangnya. Yang ringannya sekitar 0,9 kilo, tidak sampai 1 kilo beratnya. Kemudian bukan pedang yang panjang, sehingga bisa mudah dipegang oleh satu tangan. Ya, satu tangan pegang pedang, satu tangan pegang perisai. Nah, itu seperti itu membuat mereka gampang gesit dalam bergerak dan sebagainya. Saudara, waktu Paulus mengatakan di sini tentang pedang roh, langsung saja disebut situ, yaitu firman Allah. Senjata lain itu datangnya dari Allah, tetapi senjata yang ini adalah Allah sendiri. Ya. Yang lain itu datang dari Allah, tapi senjata ini adalah Allah sendiri, yaitu Roh Kudus yang adalah Allah. Yang 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, ini membuat satu hal yang sangat luar biasa, bahwa Allah ikut bersama dengan kita di dalam peperangan ini. Firman itu adalah Allah. Saudara, senjata ini mampu membuat kita kuat dan mampu menahan serangan iblis. Mazmur 119 ayat 97, betapa kau menyertai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, selama-lamanya itu ada padaku. Ayat yang 105 yang sering kita tahu, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, pedang roh ini ada 2 fungsi. Yang pertama secara ofensif, yaitu penginjilan. Yang kedua secara defensif, yaitu apologetik, ya, mempertahankan atau membela iman. 2 Korintus 10 yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, luar biasa sekali. Senjata ini punya fungsi untuk penginjilan, kemudian punya fungsi untuk menahan serangan iblis, yaitu apologetik, mempertahankan, membela iman kita. Saudara, senjata ini juga punya kemampuan yang luar biasa membedakan apa yang benar, apa yang salah, mempertimbangkan hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita kurang punya pemahaman, pengertian, kembalilah kepada firman Tuhan. Firman itu boleh menjadi pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Saudara, puji Tuhan. Nah, tanpa firman kita bisa tersesat. Tanpa firman kita bisa lari kemana-mana. Saudara, sekarang begini, bagaimana cara kita menggunakan pedang roh? Ya. Nah, pasti yang pertama kita harus belajar membaca firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Zaman sekarang banyak orang yang suka membaca firman Tuhan hanya kutip-kutipan saja.
hanya sepotong-sepotong yang dia suka saja. Dia tidak mau membaca secara konteksnya, konteks pasal tersebut, konteks sebelum dan sesudahnya, bahkan konteks kitab tersebut. Hanya membaca sepotong-sepotong yang dia suka saja. Kita harus belajar membaca firman sesuai konteks. Yang kedua, kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. So, di era internet ini ada banyak sekali alat bantu, kamus Alkitab, ya, komentari dan sebagainya. Kalau dulu orang-orang harus mencari buku-buku yang tebal-tebal, sekarang dengan mudah Google saja banyak hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan, membuat kita bisa memahami firman Tuhan. Untuk membaca firman Tuhan, belajar untuk mengertinya dengan sungguh-sungguh dan setia. Jangan sekedar percaya saja. Karena dengan mudah menggunakan media sosial untuk bisa menyampaikan sesuatu. Ujilah sebuah perkataan itu. Saudara, yang ketiga, kita menggunakan firman Tuhan. Kita minta agar Tuhan menyatakan dirinya melalui firman-Nya untuk kita. Tuhan, bukakan dirimu kepada kami melalui firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saya bisa memahami apa yang Tuhan inginkan. Saudara, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ke 16. Sini dikatakan begini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gegerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam diri dia. Yang pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, berkata-kata tentang karunia-karunia Allah, yang perkataan yang bukan diajarkan kepada hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ya, tetapi oleh roh. Ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, kita perlu firman Tuhan. Kita perlu minta Tuhan menyatakan dirinya melalui firman Tuhan. Supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Saudara, sebagai penutup, sebagai kesimpulannya apa? Pedang roh firman Tuhan. Senjata untuk kita bisa memberitakan Injil dan berapologetik. Waktu orang ditanya, waktu orang ditantang, kita bisa membela, mempertahankan iman kita lewat firman Tuhan yang adalah pedang roh. Firman Tuhan adalah kekuatan kita saat kita sedang susah dalam pergumulan-pergumulan hidup. Dengan pegang firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Kita mengerti konteksnya. Kita tahu bagaimana kita memahami bahwa Tuhan memiliki kasih setia kepada kita untuk kita bersama-sama melangkah di dalam hidup kita sebagai kekuatan kita. Dan pedang roh firman Tuhan adalah penuntun bagi hidup kita, pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Saudara pasti tahu lagu itu, firman-Mu sebagai kakiku dan terang bagi jalanku. Lagu yang sangat indah, bukan? Lagu yang memberikan kita bahwa aku percaya firman-Mu itu menjadi terang. Aku bisa melihat jalan di depan karena firman Tuhan. Saudara, bagaimana kau bisa melihat dengan jelas kalau engkau tidak pernah membaca firman Tuhan? Pasti menjadi sebuah kesulitan yang luar biasa. Saudara, dalam akhir renungan ini, saudara, ada 6 senjata rohani, senjata Allah yang Tuhan ingin untuk kita kenakan. Supaya apa? Kita bisa berdiri teguh. Saya bacakan ulang ayat Efesus 6, 10-13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sekali lagi saudara, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Tugas kita bukan menyerang iblis, mengalahkan dia, itu tugas Yesus Kristus. Tapi kita bisa berdiri bertahan tak kala serangan itu datang. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah engkau sudah mengenakan ikat pinggang kebenaran? Apakah engkau memakai baju jirah keadilan? Apakah engkau menggunakan perisai iman? Apakah engkau menggunakan sepatu kasut yang memberitakan Injil damai sejahtera? Apakah engkau memegang pedang roh, yaitu firman Allah? Saudara, dengan perlengkapan yang kita pakai, ya tidak menjamin kita langsung menang melawan iblis, tapi paling tidak kita punya senjata yang kuat, senjata yang bersifat defensif dan ofensif untuk bisa bertahan, berdiri tegak melawan serangan-serangan itu. Dan semua berdasarkan anugerah Tuhan semata-mata. Saudara, saya berdoa kiranya rangkaian renungan senjata ini boleh memberikan kita kekuatan. Kita saling mengoreksi diri, saling belajar, saling memeriksa diri apakah kita sudah memakai seluruh perlengkapan senjata atau belum. Kalau belum, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Secara pribadi, kita sendiri memakai dulu. Kita sendiri melengkapi dulu. Kita bantu anak-anak kita memahami satu persatu. Kita bantu rekan-rekan kita memahami satu persatu. Sehingga apa? Seluruh pasukan-pasukan firman Tuhan, pasukan-pasukan Injil, orang-orang Kristen semua, seluruh persekutuan orang-orang Kristen bisa memiliki kesatuan di dalam melawan seluruh serangan-serangan dari iblis yang menyerang kita saat ini. Saudara, saya berdoa kiranya renungan-renungan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan kita akan kembali meneruskan pada minggu depan. Ada di sini disebutkan bagian doa. Saudara, kita akan bahas minggu depan
bagaimana kaitan semua itu dengan doa. Dan saya percaya saudara, rangkaian anaknya ini boleh menjadi kekuatan berkat buat teman-teman sekalian. Jikalau teman-teman merasa terberkati, silakan sharekan renungan ini, silakan subscribe channel ini, supaya pelayanan ini bersama-sama menjadi berkat bagi lebih banyak orang di luar sana. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.